sekarang kita mau lanjut di bagian mata selanjutnya ada bagian sklera, kornea, uvea eh, dan aqueous humor. Tunggu ya. Oke, kalau misalnya Jeljar Kak, putus-putus suaraku, berkabar juga Nade. Oke, oke, Bismillah kita mulai ya. Saya harap adik-adik semua mencerna dengan baik apa yang kita pelajari malam hari ini. Oke, yang pertama kita akan bahas penyakit pada sklera. Jadi, penyakit pada sklera ini ada dua, episkleritis dan juga skleritis. Akhirannya itis, artinya peradangan. Berarti yang akan kita bahas di sini adalah peradangan pada sklera. Nah, untuk penyakitnya ada dua, ada episkleritis dan skleritis, yang mana di sini dia SKDI-nya 4A dan 3B. Tahu kan kalau misalnya SKDI-nya 4A dan 3B itu berarti kita harus bisa sampai tata laksana sampai sembuh pasiennya. Oke, yang pertama kita bahas terlebih dahulu yang namanya episkleritis. Nah, untuk episkleritis ini namanya saja episkleritis. Jadi ada peradangan. Peradangan, peradangan pada episkleranya. Oke, jadi dia ada peradangan pada episkleranya. Nah, saya mau jelaskan dulu sedikit tentang lapisan-lapisan yang ada pada sklera ini kan kemarin lapisannya itu pada lapisan pertama itu terdiri dari konjungtiva. Kemudian untuk lapisan kedua ini adalah lapisan episklera. Terus untuk lapisan ketiga, ini ada yang namanya sklera. Ingat Ki dulu ini anatominya, konjungtiva, kemudian di bawah lapisan konjungtiva ada episklera dan yang keempat yang selanjutnya yang ketiga ada sklera. Oke, kita kembali pada apa sih itu episkleritis. Jadi kalau episkleritis itu sebuah inflamasi pada episklera yang biasanya disebabkan oleh autoimun. Tapi tidak menutup kemungkinan salah satu faktor resikonya itu adalah adanya infeksi dari bakteri. Paham? Biasanya terjadi pada orang yang usia muda dan lebih banyak terjadi pada wanita. Sifatnya benign atau jinak, jinak terus bisa muncul kembali dan dia self-limiting, akan sembuh dengan sendirinya dalam 1 sampai 3 minggu. Nah, untuk etiologinya saat ini masih tidak dapat diketahui, sekitar 43%. Terus tadi saya katakan bahwa adanya didominasi oleh penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis, SLE, ataupun ankylosing spondylitis. Kemudian ada juga disebabkan oleh infeksi, entah itu infeksi dari bakteri yang paling banyak, bisa juga virus, jamur, dan juga parasit. Adapun yang lain-lainnya ini tidak terlalu mempengaruhi ya. Nah, selanjutnya untuk gejala klinisnya ini, ingat nah kalau episkleritis ini kakak bicara terkait dengan ringan. Gejalanya itu masih ringan. Akan memberikan gambaran mata merah. Merahnya ini merah terang, nah ingat, atau biasa disebut dengan pinkish red. Kemudian dia nyeri sebenarnya, tapi nyerinya itu sedang saja. Beda nanti dengan skleritis yang akan kita bahas. Bahkan ada yang tidak merasakan nyeri, hanya saja eh, matanya merah, berwarna merah terang. Kemudian untuk visusnya tidak ada kelainan. Ingat, nah, tidak ada kelainan pada visusnya. Kemudian untuk klasifikasi atau tipenya, klasifikasi atau tipenya ada dua tipe ya. Jadi yang tipe pertama itu ada diffuse atau menyebar. Nah, ini dia artinya menyebar ini dia tidak memiliki batas
tidak memiliki batas dan tidak ada nodulnya. Beda dengan yang nodular. Ada diffuse dan ada nodular. Kalau nodular, pasti namanya saja nodular, berarti dia ada nodulnya. Oke, nodul atau bintik. Nah, ini bintiknya. Ini bintiknya. Toh, tidak diffuse dia, toh, karena dia berbatas tegas. Sedangkan kalau misalnya yang diffuse, dia tidak berbatas tegas. Full di seluruh sklera, dia diffuse, menyebar. Sesuai dengan artinya. Kemudian, untuk pemeriksaan penunjangnya, di sini kita akan melakukan pemeriksaan yang namanya tes phenylephrine 2,5%. Tes phenylephrine ini yang nantinya kita gunakan untuk membedakan dengan penyakit skleritis. Toh beda toh episkleritis dan juga skleritis. Nah, untuk membedakannya itu kita akan menggunakan pemeriksaan yang namanya tes phenylephrine 2,5%. Nah, tes phenylephrine ini dia kita akan melakukan pemberian yang namanya itu vasokonstriktor. Jadi kan tadi ini ada pembuluh-pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya ini melebar, vasodilatasi, Ki. Nah, di sini kita akan tes apakah dia ini episkleritis ataupun skleritis dengan menggunakan yang namanya tes phenylephrine. Jadi nanti kita teteskan phenylephrine, kita lihat apakah pembuluh darah yang melebar ini tadi menjadi hilang ataupun tetap. Nah, kalau misalnya dia hilang, berarti tes phenylephrine-nya positif. Tes phenylephrine positif yang menandakan bahwa dia di bagian episkleritis, berarti diagnosanya episkleritis. Sedangkan kalau misalnya kita lakukan tes phenylephrine 2,5% tapi ternyata pembuluh darahnya tidak menghilang, berarti tes phenylephrine-nya negatif. Makanya nanti diagnosanya adalah skleritis. Nanti saya jelaskan lagi secara lanjut terkait tes phenylephrine ini. Nah, untuk tata laksananya seperti yang kakak bilang tadi bahwa sebenarnya ini disebabkan oleh infeksi bakteri dan juga penyakit autoimun yang mana dia bisa self-limiting dalam 1 sampai 3 minggu. Kemudian untuk biasanya kita lakukan tata laksana simptomatis saja seperti pemberian obat NSAID, anti nyeri, contohnya itu paracetamol, kemudian ibu ibuprofen sesuai dengan dosis. Nah, kemudian bisa juga kita berikan tata laksana non farmakologi seperti kita eh, lakukan pemberian kompres dingin. Seperti itu untuk episkleritis. Ingat, nah, untuk episkleritis itu gejalanya ringan. Gejalanya ringan, yang mana dia hanya mata merah saja atau pinkish red, tidak ataupun disertai dengan nyeri yang intensitasnya itu sedang. Kemudian visusnya tidak terganggu. Oke, lanjut untuk ke skleritis. Nah, kalau skleritis ini apalagi, Kak? Berarti kalau skleritis ini dia ada peradangan ataupun inflamasi pada bagian skleranya, pada bagian skleranya. Nah, ada dua tipe, ada anterior dan juga posterior. Ada anterior dan juga posterior. Nah, masing-masing nanti untuk yang tipe anterior terbagi lagi menjadi dua. Ada yang non-necrotizing dan ada yang necrotizing. Nah, untuk ini untuk yang anteriornya yang dapat kita lihat secara langsung. Sedangkan untuk tipe posteriornya itu sangat jarang hanya diketahui oleh dokter spesialis mata. Nah, untuk tipe posteriornya ini kita ceknya menggunakan funduskopi. Tahu kan funduskopi yang di senter matanya orang pakai yang berbentuk corong itu. Nah, harus pakai funduskopi untuk mengetahui terkait skleritis tipe posterior ini menggunakan funduskopi. Nah, untuk etiologinya, kalau tadi episkleritis disebabkan karena faktor resikonya itu karena adanya infeksi, baik itu bakteri, virus maupun jamur, maka kalau skleritis ini faktor resikonya itu adalah autoimun. Jadi, biasanya pada soal itu, kalau dia mengarah ke skleritis, diagnosanya biasanya ada dikatakan bahwa pasien menderita riwayat autoimun atau pasien menderita SLE seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ada riwayat autoimun dan gejalanya mengarah ke gejala skleritis, berarti
dapat adik pilih itu jawabannya adalah skleritis. Nah, kemudian bisa juga disebabkan oleh infeksi dan juga lain-lainnya. Namun ingat kalau skleritis ini dia faktor resikonya yang paling dominan itu adalah penyakit autoimun. Nah, untuk gejalanya gimana? Nah, untuk gejala klinisnya ini matanya merah, bahkan merahnya itu berwarna gelap atau yang biasa disebut dengan brownish sclera. Kemudian dia sangat nyeri, nyeri sekali ini keluhannya pasien. Jadi kayak eh, dia rasa nyeri sampai pasiennya ini eh, bilang, aduh nyeri sekali, nyeri sekali mataku dok, sampai menjalar ke wajah sampai dahiku. Nah, atau pada skenario itu juga dia bilang, saking nyerinya dia akan terbangun saat malam hari, saat pasiennya ini lagi tidur. Nah, ingat itu kata kunci itu, nah, pasien akan terbangun saat malam hari karena nyeri, atau ada juga yang mengatakan nyeri menjalar hingga ke dahi. Jadi khas sekali. Kalau nyeri itu berarti mengarah ke skleritis. Kemudian visusnya sudah terganggu karena dia sudah mengenai bagian skleritisnya. Selain itu ada gejala-gejala tambahan seperti lakrimasi dan juga fotofobia. Ingat Ki, kalau skleritis itu gejalanya berat. Berat, nah kalau episkleritis tadi ringan, nah sedangkan kalau skleritis ini dia berat. Nah untuk tipenya ataupun klasifikasinya ini terbagi tadi menjadi dua. Ada yang tipe non-necrotizing dan juga necrotizing. Nah kalau non-necrotizing ini terbagi lagi menjadi dua, ada diffuse dan juga nodular. Sama diffuse itu artinya dia menyebar, menyebar, tidak ada batasnya, batas tegas. Kemudian kalau nodular, dia berarti ada nodul. Sama sama toh seperti episkleritis tadi. Nah, ada nodulnya, ada bintiknya. Sedangkan kalau diffuse artinya dia menyebar merahnya di seluruh skleranya, di seluruh putih-putihnya nih matata. Nah, kemudian untuk tipe necrotizing ini dia ada bintik hitam. Necrotizing berarti kayak udah jaringan mati. Ini jaringan mati. Nah, kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya, tadi saya katakan bahwa untuk membedakan skleritis dan episkleritis itu kita akan menggunakan tes phenylephrine 2,5% yang sifatnya dia ini sebagai vasokonstriktor. Saat kita teteskan phenylephrine 2,5%, tidak akan memberikan jadi merahnya itu tidak menghilang. Makanya di sini dibilang blanchingnya negatif atau tes phenylephrine negatif hasilnya nanti. Nah, untuk tata laksananya sama seperti tadi, first line terapinya kita kasihkan pasiennya NSAID atau anti nyeri. Anti nyeri berupa paracetamol atau ibuprofen. Terus kita kasihkan topikal kortikosteroid sama tata laksana etiologinya. Nah, di sini kan karena tadi nah, di sini kan tadi dikatakan bahwa etiologinya itu karena kebanyakan karena autoimun. Makanya kita selesaikan juga penyebabnya yaitu penyakit autoimunnya. Oke, di sini ada yang nanyakan Tabe Kak untuk reaksi venile- phenylephrine-nya itu biasanya berapa lama Kak? Nah, jadi saya jelaskan dulu untuk tes phenylephrine. Jadi ini namanya tes phenylephrine. Nah, di sini tes phenylephrine ini dia adalah pemeriksaan yang berfungsi untuk melihat perubahan, perubahan kongesti pembuluh darah pada sklera. Tadi saya katakan bahwa lapisan pertama itu ada konjungtiva. Kemudian yang kedua ada episklera. Terus yang ketiga ada skleritis. Nah, begini lapisannya itu di mata tak.
Nah, kalau misalnya tadi episklera itu episkleritis itu tadi tes phenylephrine-nya positif atau blanching positif karena dia menghilang Ki setelah kita teteskan ini vasokonstriktor. Ingat phenylephrine ini adalah vasokonstriktor. Nah, dia adalah vasokonstriktor. Jadi dia menghilangkan itu pembuluh darah yang mengalami vasodilatasi. Jadi, adik-adik, ini kan misalnya ini terjadi episkleritis ini nah gambar A. Kita teteskan dia phenylephrine. Nanti dalam sekitar 5 sampai 10 menit akan menghilang itu merah-merahnya. Cepat kejadiannya. Jadi kalau misalnya datang pasien dengan kondisi seperti entah dia skleritis atau episkleritis, kita mau tegakkan diagnosanya apakah ini episkleritis atau skleritis, maka kita langsung lakukan tes yang namanya phenylephrine. Tapi jarang sekali dilakukan sebenarnya ini. Cuma waktu koas itu eh, DPK atau dosen tak konsulen tak itu jelaskan bagaimana cara pemeriksaannya dan bagaimana interpretasinya. Jadi tadi phenylephrine yang 2,5% yang merupakan vasokonstriktor ini kita teteskan di mata. Nanti kalau misalnya pembuluh darahnya yang merah ini, oke, nah ini yang merah ini, kalau kita teteskan dia phenylephrine, kalau dia berubah menjadi warna putih seperti gambar di layar ini, yang tanda panah ini, maka itu dikatakan tes phenylephrine-nya positif atau blanching positif. Artinya, pembuluh darahnya itu dari yang vasodilatasi atau melebar, berubah menjadi vasokonstriksi. Makanya diagnosanya adalah episkleritis. Kemudian kalau misalnya adik-adik eh, datang nih pasien ada merah matanya, mata merah. Terus adik-adik teteskan ini phenylephrine 2,5%. Nah, ternyata pembuluh darahnya ini tetap Ki merah. Berarti itu namanya tes phenylephrine 2,5%-nya negatif atau blanching negatif sehingga diagnosanya adalah skleritis. Jadi ingat deh kalau misalnya pada soal ada dia bilang tes phenylephrine entah itu positif atau negatif, berarti dua jadi pemikirannya adik-adik. Entah itu episkleritis atau skleritis. Tinggal adik-adik ingat apa hasilnya, apakah positif. Kalau tes phenylephrine-nya positif, maka nanti jawabannya adalah episkleritis. Sedangkan kalau phenylephrine-nya negatif, berarti jawabannya adalah skleritis. Tunggu dulu. Tabe Kak, untuk reaksi phenylephrine-nya itu biasanya berapa lama Kak? Nah, untuk reaksinya itu biasanya 5 sampai 10 menit kita tunggu perubahan dari injeksinya, injeksi siliar dari skleranya. Tabe Kak, ada keluargaku sklerotis, tapi dia itu kambuh cuma pada saat capek Kak dan menghilang merahnya saat minum obat Kak. Apakah itu memang kayak hilang timbul? Nah, itu tadi dek saya bilang bahwa seperti dilihat tadi saya jelaskan bahwa sifatnya itu rekuren, hilang timbul, entah itu kausanya bakteri kah atau memang keluarga tak itu ada menderita autoimun. Ingat Ki, pasien-pasien yang menderita autoimun itu sistem pertahanan tubuhnya itu tidak stabil, naik turun kita sistem pertahanan tubuhnya. Kalau misalnya dia lagi tidak bagus Ki sistem pertahanan tubuhnya, maka gampang sekali terkena infeksi. Makanya apakah itu kausanya karena autoimunnya kah atau infeksinya itu yang bisa menyebabkan kambuh Ki lagi ini skleritis atau episkleritisnya ini gitu. Oke, untuk episkleritis dan skleritis sudah paham. Ingat kalau episkleritis itu dia sifatnya ringan, dia ada peradangan pada episklera yang mana gejalanya itu mata merah tapi merahnya terang atau biasa disebut dengan pinkish red serta dia tidak nyeri dan visusnya tidak terganggu. Ingat Ki, sedangkan kalau skleritis itu dia sifatnya berat. Makanya gejalanya itu mata merahnya gelap atau brownish sclera terus nyeri, nyeri sekali sampai-sampai di skenario itu pasien bilang biasa terbangun saat malam hari saking nyerinya atau menjalar hingga ke dahi ataupun wajah. Nah, dan disertai dengan visus yang terganggu. Itu yang membedakan antara skleritis dan episkleritis. Oke, tapi Kak izin bagaimana cara membedakan skleritis dan perdarahan subkonjungtiva? Beda deh. Kalau misalnya perdarahan subkonjungtiva itu
dia kalau misalnya kita gerakkan ini bagian konjungtivanya itu ikut bergerak. Nah, sedangkan kalau skleritis ataupun episkleritis karena dia tadi lokasinya ada di bagian bawahnya ini konjungtiva, saat kita gerakkan ini, oh enggak dilihat pasti ada ini di pertanyaannya. Tabe Kak, bertanya teman tak, Tabe Kak izin bertanya bagaimana caranya bedakan skleritis dengan perdarahan subkonjungtiva. Ingat toh perdarahan subkonjungtiva kemarin merah juga di bagian putih-putihnya. Toh biasanya pertama, kita lihat dari riwayatnya dulu. Kalau perdarahan subkonjungtiva, itu kan ada, dia berdarah karena adanya riwayat trauma. Nah, sedangkan kalau episkleritis dan juga skleritis itu, dia merahnya karena ada infeksi ataupun ada penyakit autoimun yang diderita. Kemudian, dari pemeriksaan pemeriksaan fisiknya, seperti yang adik-adik lihat bahwa urutan dari lapisannya ini, pertama ada konjungtiva, kedua episklera, dan yang ketiga skleritis. Maka kalau misalnya digerakkan ke ini yang putih-putihnya, ini untuk perdarahan subkonjungtiva. Nah, kalau digerakkan ini putih-putihnya ikuti bergerak. Sedangkan kalau episklera dan juga episkleritis dan skleritis itu tidak bergerak, itu yang merah-merahnya. Tidak bergerak itu merahnya. Paham, Ki? Tapi Kak, kalau mata kena air habis berenang dan merah, apakah bisa dikatakan episkleritis? Biasanya itu karena infeksi sih dek, infeksi biasanya itu nanti ada kita bahas di sini. Nah, ada kita bahas terkait penyakitnya ini nanti adik-adik simak. Nah, ini apa itu penyakit mata merah kena habis kena air berenang, apakah itu episkleritis? Nanti adik-adik simak nah untuk penyakit berikutnya. Oke, kita move ke penyakit pada kornea. Jadi itu Ji tadi penyakit pada sklera, dua Ji, skleritis dan episkleritis dan juga skleritis. Nah, yang agak banyak ini penyakit pada kornea. Nah, penyakit pada kornea ini di sini kita bahas ada keratitis, ulkus kornea, benda asing pada kornea, erosi atau abrasi kornea, luka bakar, keratokonus dan juga keratoglobus. Nah, untuk yang dua ini, keratitis dan ulkus kornea itu SKDI-nya 3, berarti adik-adik harus tahu sampai tata laksananya. Sedangkan untuk yang sisanya, ini kan SKDI 2, berarti nice to know saja. Eh, ya, tahu mendiagnosa lah ibaratnya. Oke, kita lanjut. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu terkait keratitis. Keratitis berarti tunggu nah. Keratitis berarti ada peradangan lagi. Peradangan. Di bagian mana, Kak, peradangannya? Peradangannya ada di bagian kornea. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa keratitis adalah peradangan pada lapisan kornea. Nah, terkhususnya itu adalah lapisan epitelnya, disertai dengan adanya udem pada kornea, udem atau bengkak, infiltrasi sel-sel inflamasi, dan adanya kongesti siliaris. Oke, sebelum kita lanjut ke etiologi dan gejalanya keratitis, kita bahas terlebih dahulu lapisan-lapisan kornea. Jadi untuk lapisan pada kornea ini ada 5 lapis. Yang pertama ada bagian epitelnya. Toh, yang kedua ada eh, membran Bowman. Terus yang paling tebal ini yang dibilang dengan stroma. Terus setelah itu ada membran Desmond. Dan yang terakhir ada endotelium. Jadi kalau misalnya tadi kakak bilang keratitis itu yang bermasalah hanya bagian epiteliumnya saja, epitelnya saja. Nah, kalau misalnya nanti kan nanti ada dibahas juga terkait ulkus kornea toh. Nah, kalau ulkus kornea yang bermasalah itu dari epitel sampai stromanya. Itulah yang dikatakan dengan ulkus kornea. Tapi kalau misalnya, maaf Nade kalau ribut lagi di luar kak soalnya. Nah, terus kalau misalnya dia bermasalahnya hanya di bagian epitelnya saja, berarti dia itu keratitis. Pasti bertanya kayak, ih jadi bagaimana ditahu Kak?
ini bermasalahnya sampai bagian stroma, bagaimana ditaunya ini bermasalahnya di epitelnya saja. Nah, nanti kita bahas. Nah, pokoknya harus kita tahu lapisan kornea ada 5. Yang pertama itu ada epitelium atau epitel, yang kedua ada membran Bowman, yang ketiga stroma, yang keempat membran Desmond, dan yang kelima ada endotel. Oke, kembali lagi ke keratitis. Nah, keratitis ini tadi adalah peradangan pada lapisan kornea. Terkhususnya itu, apa nih? Sorry, sorry, sorry. Terkhususnya itu pada lapisan epitelnya. Di bagian epitelnya berarti yang mengalami inflamasi. Nah, untuk klasifikasinya sendiri, keratitis ini terbagi menjadi 2. Ada yang karena memang infeksi keratitisnya yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan juga protozoa. Ada juga yang dia keratitis non-infeksi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti trikiasis. Mas ingat Jeki trikiasis? Yang bulu matanya saja masuk ke dalam, yang menusuk bagian mata, atau misalnya ada benda asing di konjungtivata atau benda asing di korneata. Bisa juga entropion, ingat Ki entropion yang sama dengan trikiasis tapi dia palpebranya juga ikut masuk ke dalam. Nah, sudah kita bahas toh kemarin untuk penyakit-penyakit ini bisa menyebabkan terjadinya keratitis. Oke, lanjut lagi bagaimana gejalanya untuk keratitis. Jadi, keratitis itu ingat Ki gejalanya, dia ada mata merah disertai dengan visus turun, terus ada triasnya P, P, H. Pain, fotofobia, dan juga hiperlakrimasi. Ingat Ki triasnya P, PH, pain, nyeri, fotofobia, silau, dan hanya hiperlakrimasi atau keluar terus air matanya. Jadi kalau misalnya di skenario pasiennya mata merah nih, matanya merah, terus visusnya turun, keluhan lainnya berupa nyeri, fotofobia, dan juga hiperlakrimasi, maka bisa ada curigai bahwa pasien ini menderita keratitis. Nah, ingat, untuk gejala klinisnya cukup ingat ini saja. 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Nah, penting lagi yang akan kita bahas itu adalah keratitis infeksi. Nanti kita bahas di sini kalau keratitis karena bakteri itu gimana, karena virus itu gimana, karena jamur itu gimana, dan protozoa itu kayak gimana. Nah, yang harus adik-adik ketahui bahwa kalau misalnya dia kausanya bakteri, maka nanti akan didapatkan sekret eksudat disertai dengan adanya hipopion kalau misalnya keratitisnya itu berlangsung lama dan tidak diobati. Kemudian kalau misalnya kausanya virus, berarti nanti dia misalnya ada limfadenopatika, ada vesikel kah, pokoknya khas sekali. Kalau misalnya keratitisnya kausa jamur, Kak, nah nanti ada infiltrat seperti bulu atau biasa disebut dengan Fettery-like edge atau appearance. Ingat Ki, Fettery-like appearance. Kemudian kalau misalnya kausanya akan tamuba, maka dia ada infiltrat ring shape atau ring shape appearance. Jadi ingat Ki, kata kunci ini nah, karena biasanya itu pada skenario untuk jawab soal itu khas sekali nanti dia akan masukkan keyword-keywordnya. Oh, kalau misalnya ada mi ring shape-nya, berarti keratitis akan tamuba. Kalau ada mi Fettery-like appearance-nya, berarti keratitis jamur. Kalau misalnya ada mi vesicle-nya, berarti keratitis kausa virus. Seperti itu. Nah, itu tadi gejalanya. Lanjut, untuk menegakkan diagnosa, pasti kita membutuhkan pemeriksaan penunjang. Nah, di sini pemeriksaan penunjang yang kita lakukan yaitu dengan menggunakan fluorescent test. Jadi, ini gold standar pemeriksaannya. Nah, pemeriksaan gold standarnya pada keratitis yaitu pemeriksaan fluorescent test.
Jadi ini pemeriksaan fluorescent test nanti untuk menilai apakah itu toh fluorescent test kayak pasiennya ini kan datang ke kita, terus kita berikan cairan kayak kayak kapas kita kasihkan cairan yang namanya fluoresan. Cairan fluoresan kita teteskan, terus kita letakkan di bagian fornix posterior dari mata, fornix posteriornya. Kemudian kita minta pasiennya untuk menutup mata. Nah, setelah itu kita lihat pada slit lamp atau ada itu biasanya yang dipakai dokter spesialis mata untuk lihat kelainan pada kornea. Nah, kemudian kita nilai di situ apakah ada infiltrat, apakah ada neovaskularisasi, apakah ada injeksi perikornea ataupun injeksi siliar. Kemudian untuk lebih khasnya lagi, untuk mengetahui mengetahui etiologinya, kita butuhkan pemeriksaan yang namanya pemeriksaan mikroskopis. Kalau misalnya curiga Ki, ada kausanya bakteri, ada tadi tanda-tanda khas seperti sekret eksudat kah, ada hipopion, maka kita lakukan pemeriksaan mikroskopis pewarnaan gram. Toh, kemudian kalau misalnya curiga Ki karena kausa virus, oh ada vesikelnya ini pasien, lakukan Kak Pale Zhang test namanya untuk keratitis kausa virus. Kalau misalnya ada Ki fatty like appearance-nya, maka pemeriksaan gold standarnya adalah pemeriksaan KOH 10%. Kemudian kalau misalnya di skenario ada ring shape appearance-nya, berarti kita lakukan acridine white. Jadi ini pemeriksaan-pemeriksaan gold standarnya untuk mengetahui kausa ataupun etiologinya terkait keluhan pasien. Itu untuk secara garis besarnya nah keratitis. Nah, nanti kita bahas di sini masing-masing. Keratitis yang pertama kita bahas dulu keratitis kausa bakteri. Nah, di sini untuk keratitis kausa bakteri ini ada 3 bakteri, tapi 2 yang paling banyak. Yang pertama paling banyak itu adalah ini Staphylococcus aureus, yang paling banyak ini. Kemudian yang kedua ada Pseudomonas. Kemudian yang ketiga itu Streptococcus. Biasanya biasanya apa faktor resikonya, Kak? Jadi faktor resikonya itu karena penggunaan kontak lensa. Jadi eh, jadi nanti untuk keratitis bakterial ini nanti dikatakan di soal itu faktor resikonya karena penggunaan kontak lensa. Penggunaan kontak lensanya di sini dalam artiannya dia hygiene-nya yang buruk. Hygiene hygiene yang apa ini ku tulis ya? Hygiene yang buruk. Hygiene-nya yang buruk. Nah, ingat Ki, nanti dia bilang tidak cuci tangan kah sebelum melepas kontak lensnya atau itu kontak lensnya pernah jatuh. Nah, pokoknya untuk keratitis bakteri, faktor resiko kontak lensnya ini karena cara penggunaannya. Karena ingat Ki, ada nanti lagi keratitis yang faktor resikonya penggunaan kontak lensa. Jadi jangan sampai kita tertukar. Nah, yang pertama karena adanya riwayat penggunaan kontak lensa. Kemudian yang kedua, misalnya ada riwayat trauma. Terus ada penyakit-penyakit imunokompromis. Tapi yang paling banyak itu penggunaan kontak lensa dan juga trauma. Seperti itu. Untuk gejala klinisnya,